Berapa jauh ini layanan perbankan digital saat ini mampu menggantikan begitu kelebihan layanan perbankan yang dilaksanakan secara offline, misalnya ATM begitu. Tentunya juga dengan memperhitungkan nasabah bank ini memiliki profil yang bervariasi. Iya, memang nasabah bank itu bervariasi ya. Jadi ada yang Mhm, kalangan milenial yang sudah sangat terbiasa dengan transaksi menggunakan gadget. Ya, males sekali datang ke mhm, kantor cabang pakai gadget langsung bisa transaksi. Ada juga nasabah-nasabah misalnya seperti paman saya yang nggak terlalu terbiasa dengan gadget. Ya, dia masih senang mhm, sekali datang ke kantor cabang. Tapi memang trennya adalah pelan-pelan transaksi itu bergeser. Ya, kalau dulu ya orang suka datang ke cabang untuk bertransaksi. Sekarang mereka sebenarnya merasa lebih nyaman juga untuk bertransaksi melalui electronic channel. Saya kasih contoh. Ada satu mhm, nasabah besar kita yang dari dulu itu sangat suka dengan cek basah, tanda tangan basah ya, maksudnya ada cek tanda tangan basah gitu mhm, untuk pembayaran. Karena PPKM, karena PSBB saat itu, mau nggak mau dia harus beralih ke internet banking. Karena kan nggak mungkin ceknya tuh dikirim ke rumah untuk tanda tangan basah, dikirim kembali. mhm, Akhirnya dia mulai belajar menggunakan internet banking. Dan sekarang nasabah itu menggunakan internet banking dalam transaksinya. Dengan limit-limit yang kita sesuaikan. Jadi itu memang arahnya ke arah sana ya. Mau nggak mau memang pandemik ini mengakselerasi adopsi daripada digitalisasi di sektor perbankan. Jadi mau nggak mau mhm. kita memang arahnya ke sana. Yang kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini, itu arahnya kenaikan transaksi yang sifatnya digital itu memang luar biasa dibandingkan transaksi di cabang. Tapi tetap ada orang yang harus bertransaksi di cabang. Jadi cabang itu tidak bisa hilang sama sekali. Meskipun hanya 0,7%, 0,7% dari seluruh transaksi di BCA, jumlah transaksi di cabang itu secara nominal itu masih sekitar 30-an% dari Mhm. total transaksi dari segi nominalnya. Jadi itu masih cukup besar, meskipun hanya 0,7% dari jumlah transaksi. Mhm, baik. Pak Haryanto, apabila tadi Anda katakan bahwa banyak kantor cabang yang akhirnya harus, tidak beroperasi di masa pandemi ini, apakah ini berarti juga dengan digitalisasi, jumlah jaringan ATM ini semakin banyak yang tutup begitu, Pak? Dan apabila iya, ini berapa banyak yang kemudian akhirnya ditutup, juga ini mempertimbangkan efek efisiensi yang timbul dengan banyaknya nasabah begitu yang beralih ke ranah digital? Saya rasa kalau ATM ya memang pertumbuhan Mhm, daripada pembelian ATM itu udah mulai melandai. Tapi tidak serta-merta kita nggak menggunakan ATM, karena ATM yang kita mhm, gunakan sekarang itu namanya CRM, Cash Recycle Machine. Jadi Anda bisa datang ke sana untuk setor uang, dan mhm, uangnya langsung masuk ke mesin gitu. Anda nggak harus ke teller, tapi lakukannya di CRM. Jadi justru ATM-ATM seperti itulah yang akan semakin lama semakin digunakan. Jadi berfungsi bukan hanya untuk tarik tunai atau untuk payment point, tapi juga untuk menerima setoran tunai. Saya rasa seperti itu ya, karena dalam kondisi pandemi seperti ini, tadi kan saya sampaikan ada antrian panjang di cabang di awal-awal masa PPKM darurat, itu salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menaikkan limit untuk penarikan tunai dan menaikkan limit untuk setoran mhm, tunai di mesin-mesin seperti itu. Dengan demikian nasabah nggak usah datang ke cabang. Dia mhm, datang ke baik. ATM, si ATM mesin, store uangnya di sana, limitnya udah kita naikkan sementara waktu. Dan mungkin nanti ke depannya itu menjadi permanen, bisa saja. Ya, ke depannya limit yang udah tinggi ini akan kita jadikan permanen. Karena ini kita sedang kaji nih, dari segi resikonya juga. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.